Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 2 Desember 2021 dengan judul Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mempelajari terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mari kita ikuti penjelasannya. Waktunya akan tiba ketika sudah terlambat untuk mencari Tuhan. Dan saya telah berpikir bagaimana perasaan kita kelak apabila masa pencobaan itu sudah ditutup dan segala pekerjaan hidup kita pun berakhir. Dengan perasaan yang bagaimanakah kita akan melihat kembali hidup kita yang sudah berlalu? Apakah kita akan lebih tekun berbakti pada Allah daripada sebelumnya? Akankah kita berpikir bahwa kita telah hidup lebih sesuai dengan kehendak-Nya yang telah dinyatakan? Apakah pada waktu itu kita akan memperhitungkan sebagai hamba-hamba yang setia? Apakah yang terjadi jika saat ini kita mendengar suara Kristus berkata, "Sudah selesai"? Mengingat segala tanggung jawab kudus yang terletak pada kita, hendaklah kita merenungkan hari yang akan datang itu, agar kita dapat mengerti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya. Dalam pertemuan khusus pada akhir zaman, dalam pendengaran alam semesta, akan dibacakan alasan hukuman orang berdosa itu. Untuk pertama kali para orang tua akan mengetahui rahasia hidup anak-anak mereka. Anak-anak akan melihat bagaimana banyak kesalahan yang mereka telah lakukan terhadap orang tua mereka. Akan terjadi pengumuman mengenai segala rahasia dan motivasi hati, karena apa yang tersembunyi akan dinyatakan kelak. Orang-orang yang telah mempermainkan perkara-perkara kudus yang berhubungan dengan penghakiman akan menyadari penuh ketika mereka menghadapi kenyataannya yang mengerikan itu. Orang-orang yang telah menghina firman Allah pada waktu itu akan menghadap penulis segala firman yang diinspirasikan itu. Kita tidak dapat hidup tanpa tidak terkait sedikit pun pada hari penghakiman itu. Oleh karena meskipun sudah lama tertunda, saat itu sudah dekat, bahkan di depan pintu dan datang dengan cepat. Apabila engkau mempertimbangkan segala perkara yang kudus ini, tidakkah engkau menyadarinya, hai orang muda yang terkasih, bahwa engkau harus berhenti dari hidup yang mementingkan diri dan jahat itu, berhenti melakukan kejahatan, dan belajar berbuat baik. Adalah tindakanmu sendiri yang akan membentuk tabiatmu untuk kebinasaan atau untuk kebahagiaan pada zaman kekekalan yang tidak berkesudahan itu. Maukah engkau mendengar nasihat? Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu pengharapan, memberikan satu kekuatan iman kepada kami, agar supaya kami setiap saat dalam setiap aspek kehidupan kami
kami harus mencari Tuhan senantiasa. Lebih daripada itu, mengingatkan kembali kepada kami masing-masing, waktunya akan tiba ketika sudah terlambat untuk mencari Tuhan. Dan saya telah berpikir bagaimana perasaan kita kelak apabila masa pencobaan itu sudah ditutup dan segala pekerjaan hidup kita pun berakhir. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati akan para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan juga pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, hikmat dan pengetahuan sorga, terlebih sukacita di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa yang ada di setiap lembaga pendidikan yang ada di daerah Nusa Tenggara. Kiranya Tuhan tolong memberkati semua guru-guru, para siswa dengan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan tugas dan juga waktu untuk belajar dengan baik-baik. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hiburkan mereka, dan juga sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.